Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat,
Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup ini. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam sepanjang hidup ini. Selamanya kami mau mengakui ini Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman kami mau menyatakan padamu, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau sandaran kami, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Mari sekali lagi katakan, Engkau yang setia di hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Oh, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama kita berkata, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan yang percaya boleh angkat tangan kita nyatakan pada Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, hanya Engkau yang kami percaya. Ku percaya
sukacita kami, kemenangan kami hanya daripadamu, hanya darimu Tuhan. Oh, selamanya, selamanya Tuhan. Saya mengajak siap kita lebih lagi mau menyatakan kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup ini. Dan kami mau mengakuinya Tuhan. Yesus sumber pengharapan kami, Yesus sumber keselamatan kami, sumber pemulihan hidup kami. Yang tak mungkin bagi manusia semuanya mungkin hanya bagimu ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, arahkan wajah kita kepada Tuhan sore hari ini. Mulai berhenti menggunakan kekuatan kita, lebih lagi mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup ini, menghadapi setiap permasalahan apapun dalam hidup ini. Katakan, Tuhan, aku mau mengandalkan kekuatan-Mu saja ya Bapa. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat sore hari ini ya Bapa. Tanda kami mau mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi ya Bapa. Kemampuan kami terbatas Tuhan, kekuatan kami terbatas, pikiran kami sangat terbatas Tuhan. Tapi kami tahu ada kuasa yang tidak terbatas yang kami andalkan dalam hidup ini. Di mana Tuhan yang kami andalkan sanggup membuka segala jalan yang terbaik bagi kami. Mari siap kita masing-masing kita berseru kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi kendala dalam hidup ini, apapun yang menjadi kelemahan dalam hidup ini, berseru kepada Tuhan sore hari ini.
Katakan, Tuhan, kami memerlukan kekuatan-Mu Tuhan yang kami andalkan. Korala marala 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 marala. Korala marala marala sikiara la marala marala marala. Korala marala 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 sikiara la marala marala marala. Korala marala 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 marala. Korala marala marala. Korala marala 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 marala. Kanarala marala marala. Dengan kekuatan kami tak mampu mengubah semuanya Tuhan. Dengan kemampuan kami, harta kami juga tidak mampu mengubah semuanya. Tapi ada sumber segalanya dalam hidup ini yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yaitu nama-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang sepakat, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sikarala barala 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 barala. Orala marala marala barala. Mari sama-sama kita berdoa di dalam roh. Orala barala 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 sikiarala barala. Oh, karala barala barala barala. Karena Roh Kudus-Mu itu kekuatan dalam hidup kami, menolong kami. Orala barala barala barala. Orala barala 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 sikarala barala barala barala. Orala barala 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 barala. Orala barala 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 sikarala barala barala. Orala barala 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 sikarala barala. Yanarala barala. Kami memegang janji-Mu. Barang siapa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami memegang janji-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini itu, kami menerima kekuatan yang baru. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam hidup kami, di dalam tangan-Mu. Engkau yang percaya, sama-sama angkat tangan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Kedamaian yang abadi Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Menyembuhkan dan memulihkan kami. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi, nyatakan. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, yang kami percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Oh, satu
semuanya diawali dari Engkau Tuhan. Dan dengan tulus kami katakan, ini kami di hadapan-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, kekuatanku dari-Mu. Engkaulah kuatku, Kau yang topangku, yang menopangku.
setia, kami siap kau bentuk, hajar kami agar kami memiliki hatimu, agar kami memiliki kasih-Mu yang kami butuhkan, firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, suara-Mu setiap hari. Teguhlah kami, bentuklah kami, Yesus. Ungkapkan dari hatimu, ungkapkan dari hatimu bahwa dengan setia kami mau belajar Tuhan mengikut-Mu. Seringkali kami gagal Tuhan, seringkali kami mengecewakan-Mu. Tolong kami Roh Kudus, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku agar ku setia, tolong kami harapan dalam hidup. Kau melihat hati kami dan kerinduan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Baiklah, mari kita siapkan hati pada hari ini untuk mengambil jamuan kudus kita. Bagi saudara-saudara yang berada di rumah, saya berharap saudara bisa siapkan roti atau biskut dan juga air putih atau air anggur untuk jamuan kudus pada hari ini ya. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bimbinglah kami ke arah untuk jamuan kudus pada hari ini. Bersamalah kami pada hari ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil rotinya, saudaraku. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, kami berterima kasih karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengambil jamuan kudus pada hari ini, Bapak. Bapak, terima kasih karena kami bisa bersekutu dengan Bapak melalui jamuan kudus ini. Bapak, kami sadar bahwa perjamuan kudus ini mengeratkan kita bersama-sama, Bapak. Bimbinglah kami dalam setiap langkah dalam hidup kami, Bapak. Biarlah Roh Kudus menjamah kami dan menjadi roh kebenaran dalam hidup kami dan menjadi roh yang membimbing kami, Bapak. Kami berterima kasih dan kami mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah, saudara. Adalah ini waktu ini adalah untuk memberikan persembahan kepada gereja. Bagi saudara yang berada di rumah dan tidak bisa pergi ke gereja, simpankan persembahan kamu ya di dalam satu sampul atau envelope, dan bila gereja buka, kembali bagilah kepada gereja ya. Dan ingat ya, saudaraku, persembahan ini adalah penting untuk perkembangan kerajaan Tuhan ke masa depan dan untuk menolong orang-orang yang di luar itu ya. Baiklah, mari kita mendoakan untuk persembahan pada hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa, karena kami diberikan kesempatan pada hari ini untuk memberikan persembahan kami kepadamu Bapa. Bapak, kami tahu segala yang kami miliki pada hari ini adalah titipan daripada Bapak. Dan kami juga sadar bahwa dunia ini adalah sementara Bapak. Karena dunia kekal adalah bersama kamu di bumi surga Bapak. Makanya pada hari ini kami memberikan dengan hati yang sukacita Bapak. Dan biarlah persembahan kami ini diterima Bapak. Dan dijadikan untuk perkembangan kerajaan-Mu Bapak. Kami berterima kasih dan kami mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku untuk perjamuan kudus dan persembahan pada hari ini. Shalom dan selamat sore kepada saudara-saudaraku. Amat sukacita melihat begitu banyak saudara yang bergabung dalam ibadah hari Minggu online Gereja Roh Bahasa Indonesia pada hari ini ya.
Karena saya juga ingin membawakan juga berita kepada saudara bahwa walaupun mana saudara berada, ibadah online ini bisa saudara menuntun melalui YouTube ataupun dari Facebook Gereja Roh Bahasa Indonesia ya. Baiklah, kita akan masuk ke firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa saudaraku. Bapak, kami berterima kasih pada hari ini Bapak. Walaupun gereja tutup dan kami tidak bisa hadir ke gereja untuk ibadah yang biasa, tapi kami tahu Bapak pada hari ini lewat Facebook dan lewat dengan YouTube kami bisa mendengar firman-Mu. Kami berterima kasih Bapak, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami Bapak. Biarlah apa yang dibawakan pada hari ini menjadi berkat kepada kita semua Bapak. Dan biarlah kami menjadi terang dan garam di dunia ini Bapak. Kami terima kasih dan kami mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin. Apa kabar saudara-saudara? Saya percaya semuanya sukacita dan semuanya baik-baik aja ya. Walaupun pada hari ini kita tahu kebanyakan negara terutama di Malaysia dan Indonesia kita mempunyai lockdown di mana kita tidak benarkan keluar dari rumah kecuali ada hal-hal penting, dan gereja-gereja tempat-tempat ibadah disuruh tutup ya. Namun pada hari ini karena teknologi yang kita ada, kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa menjalani ibadah, tapi secara online ya. Jadi saudara bisa mendengar firman Tuhan dengan keselesaan di rumah, bisa bersama-sama dengan kawan ya. Jadi kita kena berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kesempatan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi, hari ini saya ingin membawakan satu tajuk yang begitu senang, atau saya merasakan ini tadi sesuatu yang semua Kristen akan paham. Namun ya juga satu tajuk yang susah kali untuk kita buatkan dalam hidup kita ya. Tajuk pada hari ini adalah berserah pada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apakah maksudnya berserah kepada Tuhan? Banyak orang yang menjadi Kristen atau yang lahir sebagai Kristen sadar bahwa hidup sebagai Kristen kita perlu berserah kepada Tuhan. Namun, apabila kita datang ke hidup reality di dunia ini ya saudara-saudaraku, kebanyakan kita tidak berserah kepada Tuhan karena kita ingin mengambil pegangan atau kita mengambil kontrol dalam hidup kita. Berserah kepada Tuhan pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus, kita menerima Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Nah, apabila kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maksudnya segala-gala dalam hidup kita perlu serahkan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan kita yang terbaik. Namun pada hari ini, dunia yang kita duduki pada hari ini memberikan kita satu pemikiran seperti ini, yang memberitahu kita bahwa kamu yang kena mengkontrol diri kamu yang mengkontrol hidup kamu. Tiada siapa yang bisa membantu kamu, saudara-saudaraku. Dan dalam hidup kita juga, kita banyak dikecewakan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, mungkin adik-beradik kita sendiri. Makanya kita merasakan bahwa kita yang perlu pegang. Kita yang perlu pegang segala rencana kita. Kita perlu pastikan kita sendiri yang menjalankan semuanya tanpa serahkan kepada siapa-siapa. Jadi pada hari ini, berserah kepada Tuhan cuma berlaku pada saat kita datang ke gereja atau saat kita menyanyikan lagu-lagu rohani. Aku berserah kepadamu Tuhan. Lagu-lagu yang mempunyai liriknya seperti ini. Namun dalam hati kita tidak pernah atau kita tidak percaya bahwa kita bisa 100% serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, berserah kepada Tuhan perlu 100% atau 0. Nggak bisa kita bilang bahwa kita serahkan kepada Tuhan 50% daripada hidup aku dan 50% lagi aku pegang ya Bapak. Tidak. Itu tidak mungkin berlaku. Karena Tuhan perlukan kita 100% percaya kepadanya. Karena berserah kepada Tuhan maksudnya percaya kepada Tuhan. Ayat pokok yang ingin saya bawakan pada hari ini ya, firman Tuhan yang ingin saya bawakan hari ini adalah daripada Mazmur pasal 37 ayat 5. Mari kita sama-sama bacakan ya saudara-saudaraku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita sekali lagi baca firman ini ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Di sini ada 3 perkara penting kita kena faham saudara-saudaraku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bila kita serahkan maksudnya kita ada datang ke perkara kedua, yaitu kita percayanya. Bila kita serahkan, kita percaya kepadanya. Dan bila kita serah dan kita percaya, maka Tuhan akan bertindak. Maka ia hanya kena sinkronisasi, ia kena kerja dengan jalannya sama-sama ya saudaraku. Kita kena serahkan hidup kita dan kita kena percaya. Dan makanya bila kita dari bahagian kita membuat 2 perkara ini, maka Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 pasal 5. Saudara-saudaraku,
Berserah kepada Tuhan bukan perkara yang biasa yang kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam dunia ini kita rasakan bahwa kita bersendirian. Kita merasakan bahwa segala masalah yang datang ke hidup kita ini, kita saja perlu dan pergi menghadapinya. Kita yang perlu cari jalan untuk menyelesaikannya. Namun kebanyakan waktunya kita lupa bahwa kita ada seorang Tuhan yang bisa membantu kita. Saudara-saudaraku, sebagai seorang Kristen, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus ini merupakan roh kebenaran. Dan Roh Kudus ini juga roh yang akan membimbing kita dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ia bukannya bersama dengan kita waktu kita senang-senang aja, tapi ia bersama dengan kita waktu kita susah juga, saudara-saudaraku. Dan pada hari ini, banyak orang menanyakan kepada saya, saudara-saudaraku, terutamanya jemaat-jemaat gereja, nanyakan, Bapak, apabila aku berserah kepada Tuhan, aku takut Bapak. Aku takut hidup aku berubah. Aku udah baik-baik saja dengan hidup saya ini sekarang. Aku pergi kerja, aku pulang, aku enak aja. Namun apabila aku serahkan hidup aku takut. Tuhan suruh aku pergi ke Afrika menjadi misionaris. Tuhan suruh saya menjadi pendeta. Tuhan suruh saya melayani di gereja. Bapak, aku tidak mau buat itu semua Bapak. Aku cuma mau hidup aku seperti apa yang aku mau sekarang Bapak. Itulah beberapa contoh di mana jemaat gereja memberitahu kepada aku bahwa mereka takut untuk berserah 100% kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau itu menjadi masalah kepada kamu, adakah kamu sadar bahwa Tuhan pun sadar kamu tidak suka untuk melayani, tidak suka untuk menjadi misionaris, atau tidak mempunyai hati untuk menjadi pendeta? Maka kamu rasa Tuhan akan paksa kamu berubah tanpa mendapatkan persetujuan dengan hati kamu, ataupun tanpa mengubah kamu untuk menerimanya. Berserah kepada Tuhan maksudnya, saudara-saudaraku, kita serahkan kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mau yang terbaik dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Mengapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Itulah soalan yang dinanya kepada saya oleh banyak orang. Mengapa, Bapak? Mengapa saya perlu serahkan kepada Tuhan? Hidup ini di dalam tangan aku. Hidup ini aku yang perlu hadapi. Bukannya Tuhan bersama dengan aku. Selalunya dibilang oleh teman-teman di gereja ya. Namun kita tidak sadar, sebagai seorang Kristen kita lupa. Tuhan bersama dengan kita, saudara-saudaraku. Roh Kudus bersama dengan kita setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita. Setiap masalah yang kamu hadapi, setiap badai yang kamu melalui, semuanya Tuhan bersama dengan kita, saudara-saudaraku. Cuma kita tidak sadar, dan cuma kita tidak pingin untuk mendapatkan nasihat daripada Tuhan atau Roh Kudus, saudara-saudara. Maka pada hari ini saya ingin membawa ketiga perkara penting. Mengapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Perkara pertama, kita perlu berserah karena Dia adalah Tuhan yang benar. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini ya, banyak orang menjadikan manusia-manusia atau teman-teman mereka sebagai idola mereka. Ataupun saya panggil mereka Tuhan kecil ya. Di mana mereka rasakan orang ini sukses sekali. Dia mempunyai perusahaan yang begitu besar. Makanya aku anggap dia sebagai idola. Atau ada beberapa orang suka mengambil artis-artis sebagai idola mereka, sebagai Tuhan kecil mereka. Makanya mereka lebih pingin mengetahui cara mereka menjadi sukses, cara mereka begitu terkenal. Namun mereka tidak sadar Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kekal. Saudara, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5, hanya ada satu Allah dan hanya ada satu yang dapat memimpin manusia kepada Allah, yaitu Kristus Yesus. Firman ini dengan jelas menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa membawa kepada Tuhan, kepada Allah. Dan apabila kita tahu bahwa inilah satu-satunya jalan kepada Tuhan, dan Tuhan inilah Tuhan yang benar, yang telah menciptakan segala-galanya dalam hidup ini, dan telah memberikan segala-galanya dalam hidup kita, maka kita perlu berserah kepadanya. Segala yang kita pinginkan dalam hidup, segala nasihat yang kita perlu, segala masalah yang kita lalui, segala badai yang kita hadapi, kita perlu serahkan kepada Tuhan. Karena Dia bisa menyelesaikannya. Hari ini kita begitu senang ya saudara-saudaraku. Kita buka online, kita bisa cari buku. Cara untuk menjadi manusia yang lebih baik. Cara menjadi pemimpin yang populer. Cara untuk memberi khotbah dengan lebih bagus. Ini semua buku-buku, judul-judul, tajuk-tajuk yang begitu banyak di luar ya saudara-saudaraku. Mungkin kita tak bisa pergi ke kedai buku, namun kita bisa online dan cari-carikannya. Dan di situ kita bisa belajar. Kita bisa dapatkan sedikit sebanyak apa yang kita pingin daripada orang-orang yang pernah lalu ini, atau orang-orang yang lebih pintar daripada kita.
Namun, saudara-saudaraku, kita tidak sadar bahwa dengan semua orang yang begitu pintar dalam dunia, ada satu orang yang paling pintar, yaitu Yesus Kristus. Bersama-sama dengan kita, saudara-saudaraku. Kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar, cari jawaban di dalam internet, dicari jawaban di dalam HP kita, tapi kita lupa kita cari jawaban di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Itulah masalah kita pada hari ini, saudaraku. Kita berserah kepada dunia ini, tapi tidak berserah pada Tuhan yang benar, yang satu-satunya telah menciptakan dunia ini. Saudara-saudaraku, Tuhan telah ketahui tentang kita sebelum kita lahir. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tahu kita waktu kita masih di dalam kandungan ibu bapa kita, saudara-saudara, dan kandungan ibu kita, saudara-saudaraku. Dia lebih kenal kita daripada kita mengenal diri kita. Tuhan menyatakan bahwa Dia tahu setiap helai rambut dalam kepala kita, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu kamu betapa sayang anak-anak kamu, atau suami kamu, atau istri kamu, atau saudara-saudara kamu. Pernah nggak kamu ambil waktu untuk mengira rambutnya berapa dalam kepalanya? Saya percaya tiada seorang pun bisa menyatakan bahwa dia pernah mengambil waktu untuk mengira rambut dalam kepala anak-anaknya, atau istrinya, atau suaminya, atau saudara-saudaranya, atau ibu bapaknya. Namun pada hari ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tahu setiap berapa helai rambut dalam hidup kamu dan dalam kepala kamu, saudara-saudaraku. Jadi, kalau Tuhan tahu berapa helai rambut dalam kepala kamu, tidakkah Dia tahu apakah yang Dia mau bagikan kepada kamu? Kita terlalu sibuk menggunakan waktu kita untuk dunia ini, tapi kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Menanyakan kepada Tuhan, serahkan masalahnya. Saudara-saudaraku, serahkan masalah ini bukannya berarti kita jadi orang malas, saudara-saudaraku. Ada orang menanyakan kepada aku, Bapak, apakah karena aku kena serahkan kepada Tuhan, aku perlu malas, aku perlu duduk, dan Tuhan akan menghantar uangnya daripada surga kepada aku? Saudara-saudaraku yang dikasihi, itu adalah tidak benar. Maksud aku bila kita serahkan kepada Tuhan, perkara yang kita bisa buat, kita kena buat. Kalau kamu bangun pagi, kamu perlu gosok gigi, kamu kena gosok gigi, saudara-saudaraku. Bila kamu bangun pagi, kamu perlu bersarapan, kamu kena bersarapan, saudara-saudaraku. Tetapi, kalau kamu dari rumah pergi ke tempat kantor kamu atau tempat kamu kerja, dalam perjalanannya, kamu tidak tahu apa yang mungkin berlaku, maka kamu kena serahkan perjalanan ini kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak, akan menghantar malaikatnya untuk melindungi kamu sepanjang perjalanan, supaya kamu sampai ke tempat kerja kamu dengan aman. Itulah maksud aku, saudara-saudaraku. Makanya apabila kita serah kepada Tuhan, bukannya kita menjadi orang malas, tapi kita menjadi orang yang pintar, saudara-saudaraku sebenarnya. Karena kita serahkan kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang mencipta segala-galanya. Tuhan yang membuatkan bumi ini putar, saudara-saudaraku. Itulah kerana saya berkata, perkara pertama kita kena sadar, mengapa kita berserah kepada Tuhan adalah kerana Dia Tuhan yang benar. Perkara kedua yang kita kena sadar adalah kita berserah kepada Dia karena Dia Bapa kita, saudara-saudaraku. Tuhan tidak datang dengan pisau, Tuhan tidak datang dengan kumpulan malaikat untuk datang untuk membunuhkan segala-galanya di dunia ini. Tidak. Tuhan tidak datang untuk perang. Malahan Tuhan menghantar anaknya ke dunia ini sebagai pengorbanan atas kesilapan kita, saudara-saudaraku. Atas dosa-dosa kita, saudara-saudaraku. Makanya Dia adalah Bapa kita. Dia lebih besar daripada segala-galanya, saudara-saudaraku. Firman Tuhan di 2 Korintus pasal 6 ayat 18 ya. Mari kita sama-sama baca. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu ya. Aku akan menjadi bapamu. Tuhan berfirman ya, menyatakan bahwa aku akan menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan telah mengatakan bahwa Dia akan menjadi bapa kita. Saudara-saudaraku, bila Tuhan menjadi bapa kita, Dia bukan datang untuk menghukum kita. Bukan datang untuk menghakimi kita, saudara-saudaraku. Dia datang untuk mendukung kita,
untuk menuntun kita, membimbing kita, dan mengasihi kita, saudara-saudaraku. Saya percaya di dalam satu keluarga ada seorang ibu dan seorang bapak. Selalunya ibu adalah mengasihi. Bapak adalah seorang yang mungkin tegas. Namun kita sadar bahwa bapak itu adalah tegas karena dia sayang kita. Ada kalanya bapak di surga tidak memberikan kita apa yang kita mau karena dia sayang sama kita, saudara-saudaraku. Saya masih ingat lagi ya. Mak aku pernah bilang sama aku ya, waktu aku kecil, karena aku adalah anak pertama ya, anak pertama di dalam keluarga aku. Makanya selepas aku lahir, masih aku kecil, bapak saya suka mendukung di atas bahu dia dan membawa saya keluar, ya, pergi jalan-jalan ya. Walaupun saya tidak ingat itu semua, namun mak aku beritahu, pada waktu kamu kecil, bapak kamu sayang kamu kali. Karena kamu adalah anak pertama, maka dia sering dukung kamu di atas dan bawa kamu pergi jalan-jalan. Apa saja kamu minta, dia berikan pada kamu. Saudara-saudaraku, itulah kasih seorang bapak di dunia. Namun ini adalah kasih seorang bapak di surga. Kalau bapak di surga sanggup menghantar anaknya untuk menjadi korban di atas salib karena dosa-dosa kita, supaya kita bisa bersama dengan dia di surga, maka tengoklah betapa besarnya kasih bapak kita. Dia datang sebagai seorang bapak untuk mengasihi kita, saudara-saudaraku. Kalau hari ini kamu ingin serahkan hidup kamu, kamu ingin serahkan kepada orang yang mengasihi kamu, saudara-saudaraku. Bagi cowok-cowok saya percaya kalau satu hari kamu ingin mengawini atau menikah ya, bernikah, pasti kamu ingin cari seorang cewek yang mengasihi kamu. Bagi seorang cewek, pasti dia ingin cari seorang cowok yang mengasihi dia supaya mereka bisa bernikah dan menjalankan hidup ke depan. Tiada seorang pun ingin mencari seorang cowok yang tidak mengasihi mereka ya, saudara-saudaraku. Saya percaya tiada seorang cewek bilang, oh aku mau kawin tapi aku mau cari cowok yang tak sayang aku. Tak mungkin kan. Pasti cari orang yang mengasihi kita. Bapak kita telah menyatakan dalam firman-Nya dengan begitu jelas. Dia adalah Bapak kita. Maka seorang Bapak pastinya akan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata bahwa apabila seorang anak meminta roti kepada Bapak, tak akan dia akan bagi batu, saudara-saudaraku. Itu adalah pasti perkara yang dilakukan oleh Bapak-Bapak di dunia. Maka dia akan bagikan yang terbaik apabila anak-anaknya meminta. Ini pula Tuhan kita yang di surga, saudara-saudaraku. Pasti dia akan memberikan kita yang lebih terbaik. Makanya kalau hari ini kita ingin berserah, kita ingin serahkan segala-galanya hidup kita, pastinya adalah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, adakala kita lupa bahwa Bapa di surga pingin memeluk kita. Bapa di surga pingin dan datang memberitahu kita, Dia mengasihi kita, saudara-saudaraku. Namun kita tutup pintu untuk berkomunikasi dengan Bapa kita. Apabila sesuatu masalah datang kepada hidup kita, kita sibuk mencari solusinya di luar, kita lupa Bapak ingin bicara dengan kita. Bapak ingin beritahu kita, anak, inilah caranya untuk selesaikan masalah ini. Apabila ada badai besar datang kepada hidup kita, kita terlalu sibuk memikirkan badai itu, tapi kita tidak ada waktu untuk mendengar cara untuk menyelesaikan badai dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, Tuhan sebagai Bapa kita mau berbicara dengan kita. Dia ingin memberikan kasih-Nya kepada kita, memberikan yang terbaik dari hidup kita. Emang ada kala Bapa itu perlu tegas dalam memberikan kita sesuatu. Namun ketegasan itu adalah karena Dia mengasihi kita, saudara-saudaraku. Ada orang menanya kepada aku, Bapak, ya di gereja ya mereka nanya, Bapak pendeta, kalau Bapak di surga begitu baik, mengapa aku tidak dapat apa yang aku mau dalam hidup aku, Bapak? Mengapa aku tidak mendapat cowok yang aku idamkan? Mengapa aku tidak dapat mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Saudara-saudaraku, Bapak maukan yang terbaik. Dan karena itu juga Dia tidak memberikan kamu sesuatu yang tidak baik dalam hidup kamu. Apa yang kamu rasa baik, itu tidak semestinya baik ke depannya, saudara-saudaraku. Bapak kita telah tahu apa yang pernah berlaku dalam hidup kita, apa yang sedang berlaku dalam hidup kita, dan apa yang akan berlaku dalam hidup kita ke depannya, saudara-saudaraku. Makanya Bapak tahu, mungkin cowok ini tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan. Mungkin perangai kamu ini akan membawakan kamu kepada masalah yang lebih besar ke depan. Makanya Bapak suruh kamu stop. Bapak tidak memberikan kamu apa yang kamu minta, saudara-saudaraku. Kita tidak sadar karena pada saat itu kita coba ingin mencari keenakan hidup, bukannya sukacita Bapa di surga.
Ada banyak orang anak-anak ya, mereka ingin mendapatkan penerimaan oleh bapa mereka. Mereka bekerja kuat, mereka belajar mendapatkan keputusan yang baik di sekolah. Makanya apabila mereka membawakan keputusan balik kepada bapak dan bapaknya memberitahu, oh bagus anak-anakku, kamu telah mendapat keputusan yang baik di sekolah. Maka anak itu sukacita kali, oh bapak aku hari ini menerima aku. Saudara-saudaraku, kalau kita ingin membuatkan bapak kita di dunia ini sukacita, kita perlu membuatkan bapak kita di surga pun sukacita juga, saudara-saudaraku. Bapa kita di surga sukacita bila kita serahkan kepadanya. Seperti seorang anak yang dipimpin oleh bapaknya, dipegang tangannya, dibawa berjalan. Anak itu tidak pernah tanya, Bapak, kamu bawa aku ke mana? Anak itu tahu, bapaknya pasti membawa dia ke tempat yang aman dan selamat. Begitu juga Bapak kita di surga, saudara-saudaraku. Karena itu, berserah kepada Bapak kita, karena dia adalah Bapak kita, saudara-saudaraku. Karena dia adalah Bapak kita. Dia bukan Tuhan yang datang untuk menghakimi. Dia bukan Tuhan yang datang untuk menghukum kita. Tapi dia adalah Tuhan yang datang untuk mengasihi kita. Dan membawa kita, dan ingin membawa kita bersama-samanya di surga, saudara-saudaraku. Dan perkara ketiga yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah berserah kepada Tuhan karena rencananya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita sama-sama baca ya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku, di sini ingin saya saudara-saudara fokus ya kepada firman ini ya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan segala kecelakaan di hidup kita, saudara-saudaraku. Kalau hari ini kita minum arak, kita minum alkohol ya, dan kita tabrak, dan kita salahkan Tuhan. Tuhan, mengapa bagi aku tabrak? Tapi kita sadar ya, kita dari mulanya kita tidak dengar cakap Tuhan, dan kita memabukkan diri kita dengan alkohol. Kalau hari ini kita tidak sadar bahwa kita perlu kontrol makanan kita, dan kita makan terlalu banyak sampai kita mendapat penyakit yang kritikal, makanya kita tidak sadar dan kita menyalahkan kepada Tuhan. Oh Tuhan, mengapa bagi aku sakit diabetes ini? Mengapa bagi aku sakit darah tinggi? Namun kita tidak sadar dari awalnya kita tidak pernah mendengar kata-kata daripada Bapa kita. Saudara-saudaraku, rencana Tuhan adalah untuk memberikan kita yang terbaik dalam hidup. Bukan tempat kedua, bukan tempat ketiga, tapi tempat yang terbaik dalam hidup, saudara-saudaraku. Makanya, dalam setiap langkah kamu kena percaya Tuhan itu ada rencana yang terbaik. Kalau hari ini Tuhan tutup pintu kamu, makanya Tuhan mau berikan kamu yang lebih baik. Biar saya ceritakan satu contoh yang saya dapat hidup saya ya, saudara-saudaraku. Pada tahun 2018, saya diberikan kesempatan untuk pergi ke China untuk ketemu dengan kawan-kawan aku ya. Dan pada saat itu, kami mula berbincang dan kami mula datangkan satu proyek di China. Selepas itu saya pulang 2019, saya pulang ke Malaysia. Maksudnya 2018 setelah saya ketemu mereka, dan kita rencanakan untuk mulakan proyek ini di tahun 2019. Maka pada tahun 2019, pada pertengahan tahun dalam bulan Juni dan Juli ya, saya telah buat rencana dan buat persiapan untuk pergi ke China. Namun pada saat itu, ibu aku sakit. Makanya ibu aku butuhkan perhatian dan butuhkan saya berada di rumah. Maka pada saat itu, saya pun mula memberitahu kepada teman-teman aku di China bahwa aku bisa datang akhir tahun aja. Saya perlu menjaga mak aku, ya, saudara-saudaraku. Jadi beberapa bulan ke depan, aku mula menyibukkan diri dengan menjaga mak aku dan juga menjaga perusahaan aku di Malaysia, ya. Akhir tahun 2019, saya telah membuat rencana untuk pergi ke China. Namun pada saat itu, teman-teman aku di China memberitahu aku, saudara, jangan datang dulu, karena kita di sini mempunyai satu masalah kesehatan. Ada satu wabak yang tengah jalan di sini dan kami tidak tahu apanya. Namun untuk sementara ini kamu jangan datang dulu. 2019 Natal, saya diberitahu oleh kawan-kawan jangan datang dulu. Dan pada tahun 2020 berlakulah COVID-19, saudara-saudaraku. Sehingga sampai sekarang aku belum bisa pergi ke China karena wabak COVID-19 ini. Namun, saya bersyukur setiap hari, saudara-saudaraku. Karena kalau saya telah memulakan perusahaan aku 2019 di China, maka hari ini saya mungkin tidak bisa berbicara dengan saudara-saudara di depan kamera pada hari ini. Karena mungkin pada saat itu,
saya telah kehilangan segala-galanya. Karena COVID ini mungkin telah menyebabkan aku bangkrut, aku kehilangan segala-galanya, saudara-saudaraku. Tuhan pada saat itu sadar bahwa penyakit ini akan datang dan tidak mau saya menjadi masalah kepada saya kalau saya mulakan perusahaan di China. Makanya saya selalu berterima kasih saya tidak memulakan perusahaan saya di China, saudara-saudaraku. Padahal kawan-kawan aku, teman-teman aku di China pun meminta kepada aku, bersyukurlah karena kita belum mulai lagi perusahaan kita itu. Kalau tidak, kita mungkin kehilangan segala-galanya. Karena COVID dan wabah COVID-19 ini telah mengambilkan segala-galanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, Tuhan memberikan kita rancangan damai sejahtera dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Namun, kita tidak sadar bahwa kita perlu berserah. Karena rancangan Dia adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Kita bisa rencana apa-apa pun dalam hidup kita. Kita bisa rencana esok mau kemana, bulan depan mau kemana, nah buat apa. Namun, Tuhan tahu apa yang terbaik. Rancangannya yang lebih baik daripada rancangan kita, saudara-saudaraku. Karena pada saat ini kita terlalu banyak memikirkan rancangan-rancangan dalam hidup kita. Kita kurang untuk memikirkan apakah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih gairah, lebih sukacita dengan rancangan kita dalam hidup kita. Namun kita tidak pernah menanyakan, Bapak, apakah rancangan kamu dalam hidup aku? Saudara-saudaraku, pada saat ini banyak orang merasakan diri mereka lebih pintar ya. Karena dengan segala-galanya yang kita ada dalam hidup kita, dengan komputer, dengan Google, semua kita bisa cari semua jawabannya. Maksudnya kita bisa tahu semuanya. Dan itu menjadikan aku takut pada saat ini, saudara-saudara. Karena manusia mulai menjadi pintar dan lupakan bahwa Tuhan itu ada. Manusia merasakan diri mereka lebih besar dan lupa bahwa itu ada Tuhan yang menciptakan mereka, saudara-saudaraku. Karena itu ada kalanya apabila manusia itu duduk dan merencanakan segala-galanya, saya sering memberitahu kepada teman-teman aku, ingat ya saudara-saudaraku, kita tidak tahu apakah rancangan Tuhan. Namun kita tahu bahwa apa yang kita rencanakan itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kita rencana Dia. Kalau rencana kita adalah apa yang Tuhan maukan kita buat, maka pastinya Tuhan akan membuka jalan. Dan kalau bukan, maka Tuhan pasti akan menutup jalannya. Apabila 2019, saya tidak bisa pergi ke China. Waktu mak saya sakit, dan saya perlu menjaganya. Saya begitu sakit hati dan saya begitu marah. Saya tanya Tuhan, mengapa kamu pada waktu ini buat mama aku sakit? Padahal semua rencananya udah oke. Aku sepatutnya pergi ke China, visa aku udah oke, semuanya udah oke, teman-teman aku udah tunggu aku. Namun aku tidak bisa pergi ke China. Aku salahkan Tuhan, malah aku marah sama Tuhan. Namun beberapa bulan ke depan, aku mulai sujud di depan Tuhan dan aku berterima kasih karena aku tahu Tuhan telah melakukannya supaya tiada masalah yang datang kepada hidup aku, saudara-saudaraku. Apakah ada kalanya rencana kamu tidak jadi dan kamu marahkan kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, coba kita tukarkan cara kita berpikir ya. Coba kita duduk dan nanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah rencana kamu dalam hidup aku? Apakah yang kamu mau buat pada saat ini? Itulah soal aku nanya pada Tuhan pada saat aku tahu aku tidak bisa pergi ke China. Dan pada akhir tahun 2019, Tuhan memberitahu aku mau kamu mulakan satu gereja bahasa Indonesia. Karena di kejiranan kamu ada banyak anak-anak aku yang tengah mencari gereja. Saudara-saudaraku, itulah Tuhan memberitahu aku pada akhir tahun 2019. Makanya pada bulan Januari 2020, aku mulakan satu kumpulan kecil dengan acara doa di gereja besar yang tidak mempunyai bahasa Indonesia ya, di gereja saya ini. Nah, mulalah saya mengumpulkan saudara-saudara seiman yang berada di dekat-dekat di situ daripada Indonesia, yang merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kilang. Makanya datanglah beberapa saudara aja. Namun kita mulai dengan 2-3 orang. Pada tahun 2020, walaupun saya tidak bisa pergi ke China, namun Tuhan memberikan rencananya di Malaysia kepada aku. Dan pada saat itu, gereja mulai berkembang. Mulai banyak saudara-saudara yang datang ke gereja. Dan mereka mendapat berkat daripada gereja. Dan saudara-saudaraku, hari ini gereja roh bahasa Indonesia telah berkembang dengan besar. Bukan karena apa? Karena Tuhan yang telah merencanakannya. Kalau pada hari itu saya pergi ke China, mungkin hari ini gereja ini tidak wujud, saudara-saudaraku. Kalau tidak, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kamu tidak membenarkan aku pergi ke China. Apa yang mau Tuhan buat? Apa yang Tuhan mau saya buat? Makanya Tuhan memberitahu rencananya kepada aku untuk memulakan gereja bahasa Indonesia.
saudara-saudaraku, hidup aku berubah. Karena pada saat itu, Tuhan memberitahunya rencananya kepada aku. Dan pada hari ini, walaupun kita lockdown, tapi kita tetap bisa buat gereja ibadah, ya, gereja hari Minggu, ibadah online, ya. Karena apa? Ini semua karena berkat daripada Tuhan, saudara-saudaraku. Karena pada hari ini, begitu banyak teman-teman saya, saudara-saudaraku, yang mendapat berkat melalui ibadah online ini. Karena mereka tidak bisa pergi ke gereja, namun mereka bisa mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu bersama-sama dengan keluarga mereka. Mereka sama-sama mengambil jaman kudus di dalam keselesaan rumah mereka. Ini semua karena rencana Tuhan yang begitu hebat, saudara-saudaraku. Satan merencanakan COVID-19 ini, tapi Tuhan merencanakan supaya daripada COVID-19 ini, keluarga-keluarga akan bersatu kembali. Sebelum COVID-19, saya percaya banyak keluarga itu sibuk mencari duit, sibuk berada di luar, dan telah lupa bahwa keluarga itu bersama-sama, kena bersama-sama membuat sesuatu. Namun pada hari ini karena COVID-19, semua orang perlu berada di rumah. Kalau boleh, jangan keluar. Makanya bila kita berada di rumah, kita mulai menghabiskan masa dengan keluarga kita. Kita mulai mengambil waktu untuk lebih mengenali istri kita, suami kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita, dan ibu bapak kita, saudara-saudaraku. Saya percaya, pada setahun lebih ya, waktu COVID ini berlaku, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di luar. Namun sebelum itu, kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar daripada di rumah. Makanya, saya percaya, COVID-19 ini ada banyak kebaikan yang berlaku. Saya juga nampak begitu banyak saudara-saudara yang kembali kepada jalan Tuhan, yang kembali menyeru dan berdoa, karena mereka sadar hanya Tuhan saja adalah penyembuh mereka. Dan begitu banyak mujizat berlaku, kesembuhan berlaku, karena saudara-saudara ini kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada jalan yang membawa mereka kepada surga, yaitu melalui Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Walau apa saja rencana di dunia ini, Tuhan ada rencana terbaik untuk kita, saudara-saudaraku. Makanya berserahlah kepada Tuhan, karena Dia mempunyai rencana yang terbaik dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi, pada hari ini mungkin menjadi begitu susah untuk kita 100% serahkan kepada Tuhan. Namun pada hari ini saya ingin meminta saudara-saudara, ambillah waktu ini berdoa dan berserah dan percaya kepada Tuhan. Karena itulah yang memberikan sukacita kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ada kalanya kita lupa, ya. Apabila kita tidak serahkan kepada Tuhan, kita pegang sendiri masalah-masalah kita, masalah-masalah yang kita hadapi ini, kita menjadi Tuhan. Kita ingin menggantikan Tuhan, kita ingin membuat kerja Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah masalah dengan manusia pada hari ini. Kita rasakan kita lebih besar daripada Tuhan. Kita bisa mengatasi segala-galanya karena kita tahu segala-galanya. Namun kita tidak sadar, kita masih kurang pengetahuan tentang segala-galanya, saudara-saudaraku. Kita lupa Bapa di surga lebih mengetahui. Bapa di surga mengetahui apa yang bakal berlaku ke depan. Dan pada hari ini, Dia pasti akan membuka jalan yang memberikan rencana yang terbaik dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Maka pada hari ini, belajarlah untuk berserah kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Karena berserah kepada Tuhan itulah satu-satunya cara hidup kita akan mempunyai begitu banyak sukacita, damai sejahtera, dan berkat kelimpahan. Apabila kita berserah kepada Tuhan, segala rencana kita akan gabung dengan rencana Tuhan, dan pastinya segala-galanya akan lancar ke depan, saudara-saudaraku. Apabila kita berserah kepada Tuhan, makanya berkat kelimpahan akan berlaku dalam hidup kita. Pintu-pintu surga akan dibuka oleh Tuhan karena kita menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengambil alih. Ya, seperti membawa mobil, ya saudara-saudaraku, atau membawa kereta, ya, di mana tempat memandunya diserahkan kepada Tuhan, kita menjadi penumpangnya atau duduk di belakang dan serahkan kepada orang yang terbaik, karena Dia tahu cara membawanya, Dia tahu cara jalannya, dan Dia tahu destinasinya, saudara-saudaraku. Maka hari ini belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Belajarlah untuk memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Dan belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Karena apabila kita berserah dan kita percaya kepada Tuhan, makanya Tuhan akan bertindak, saudara-saudaraku. Ingat, ya, ayat pokok pada hari ini, Mazmur 37 pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan hidupmu, percaya kepadanya, maka Tuhan akan mula bertindak.
Saudara-saudaraku, pada hari ini saya percaya bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah, mungkin karena COVID-19 ini telah merampas kerja kamu. COVID-19 ini telah membuatkan kamu kehilangan keuangan, kehilangan punca pendapatan. Mungkin COVID-19 ini telah menggoncangkan iman kamu pada hari ini, saudaraku. Aku percaya ini semua akan berlalu. Yang pentingnya kita belajar untuk serahkan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Kita belajar untuk percaya bahwa rencana Tuhan adalah lebih baik dalam hidup kita. Kita belajar untuk berserah karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dia mau bimbing kita, Dia mau pegang tangan kita dan membawa kita kepada jalan kebenarannya dan kepada jalan suksesnya, saudara-saudaraku. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah kecewa, saudara-saudaraku. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mendapatkan hasilnya, saudara-saudaraku. Orang yang tuai atau mentanam ke dalam ladang Tuhan pasti akan mendapatkan hasil dalam berkat kelimpahan, saudara-saudaraku. Ambillah waktu pada hari ini, saudara-saudaraku. Serahkan hidup kamu 100% ya, saudara-saudaraku. Bukannya hanya masalah saja, tapi segala-gala keputusan dari hidup kita. Di dalam segala keputusan untuk mencari kerja, segala keputusan untuk membuka perusahaan, membuka bisnis, segala keputusan untuk mencari pasangan hidup, segala-galanya kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mula bertindak. Karena bila kita serahkan kepadanya, maka Dia akan mengambilnya dan mula memberikan kita yang terbaik, saudara-saudaraku. Ingat ya, apabila kita memberi, kita akan mendapat. Apabila kita tidak memberi, maka kita yang kena bertanggung jawab. Karena apabila kita memberikan kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, saudara-saudaraku. Maka sadarlah pada hari ini, berserahlah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Walau apa saja badai yang berada di luar, walau apa saja masalah besar yang kamu hadapi, Tuhan lebih besar, saudara-saudaraku. Badai ini tidak bisa menggoncangkan Tuhan kita, karena Dialah Raja segala raja, Dia yang telah menciptakan segala-galanya, saudara-saudaraku. Maka datanglah kehadiran Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Terimalah kata-kata ini, berserahlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan pasti akan memberikan kamu segala sesuatu yang baik dan dalam kelimpahan. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Bapa di surga, kami berterima kasih dan kami bersyukur pada hari ini Bapa bersama dengan kami. Bapa, berilah kami hati untuk menyerahkan segala-galanya kepada kamu, Bapa. Berilah kami ketenangan di jiwa dan tahu bahwa segala rencana Bapa ada yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu, Bapa. Kami serahkan segala-gala masalahnya kami kepadamu, Bapa. Kami serahkan segala badai dalam hidup kami, Bapa. Kami juga serahkan segala apa yang kami ingin lakukan, kami serahkan kepadamu, Bapa. Kami percaya Bapa bersama dengan kami di dalam setiap detik, setiap waktu dalam hidup kami, Bapa. Kami percaya Bapa akan membimbing kami dan memberikan kami yang terbaik. Pada hari ini, pada saat ini, Bapa, kami serahkan hidup kami, Bapa. Pakailah hidup kami untuk rencanamu, Bapa. Pakailah hidup kami untuk kerajaanmu, Bapa. Pakailah hidup kami supaya kami menjadi terang dan garam dalam dunia ini, Bapa. Biarlah hidup kami menjadi satu alat untuk memberkati saudara-saudara yang lain, Bapa. Kami berterima kasih, Bapa, dan kami mendoakan Bapa bersama dengan kami. Bimbinglah kami, Bapa, seperti kami memberikan dan menyerahkan hidup kami kepadamu, Bapa. Kami berterima kasih dan kami mendoakan di atas nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, saudara-saudaraku. Shalom.